Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Proses dan Syarat Menjadi Arbiter atau Arbiter Syariah. Kelompok dari kami beranggotakan 2 orang. Saya sendiri Muhammad Barka Eugene dan saudari Asni. Baik, langsung saja. Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Di antaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Juga dapat disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar. Adanya usaha untuk mencapai tujuan masing-masing tentunya akan berdampak pada persaingan tidak sehat yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Untuk dapat menghindarkan diri dari risiko tersebut, masing-masing pihak akan berupaya mencari cara untuk dapat dilakukan untuk menghindarkan diri dari kerugian tersebut. Terdapat 2 cara, yakni dengan membawa sengketa tersebut ke pengadilan atau berusaha untuk menyelesaikan sengketa tersebut di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan terdiri atas berbagai macam cara, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Di antara para pihak, masing-masing cara penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Para pihaklah yang harus menentukan penyelesaian sengketa yang akan ditempuh dan siap menerima konsekuensi atas penyelesaian sengketa tersebut. Penggunaan metode non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa bisnis sudah lama menjadi pilihan. Hal ini karena proses litigasi di Indonesia di pengadilan sering kali memunculkan permasalahan terkait dengan praktik penegak hukum dan keadilan, di mana proses beracara di pengadilan waktu lama yang selama ini dianggap tidak efektif dan efisien. Penyelesaian sengketa yang sering memakan waktu lama, yakni mulai tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Besarnya biaya penyelesaian sengketa yang sudah barang tentu tidak menguntungkan untuk satu kegiatan bisnis. Oleh karena beberapa kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, itulah maka sebagian pengusaha lebih memilih penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Cara-cara yang terdapat dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi yang telah dijelaskan di atas, yang diutamakan oleh para pengusaha adalah penyelesaian melalui arbitrase, di mana arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang disebut secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dan karena arbitrase bersifat rahasia dan juga tertutup karena hanya dihadiri oleh para pihak dan beberapa orang arbiter saja. Proses menjadi arbiter atau arbiter syariah. Dengan diterimanya penunjukan atau pengangkatan arbiter oleh bersangkutan, maka terjadi suatu perjanjian perdata yang mengakibatkan arbiter atau para arbiter akan mengakibatkan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan para pihak yang akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama. Arbitrase merupakan alternatif forum penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tentunya arbitrase memiliki beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan pengadilan. Salah satu perbedaan tersebut adalah adanya hak bagi para pihak yang bersengketa untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang yang akan memeriksa atau memutus perkara. Dalam arbitrase, pihak yang memeriksa dan memutus perkara disebut sebagai arbiter,
Sebenarnya arbiter ini hampir sama dengan hakim yang ada di pengadilan. Hanya saja di dalam arbiter, para pihak bisa memilih seseorang yang ditunjuk sebagai arbiter dan dapat memilih apakah sengketa akan diperiksa dengan diputus dengan arbiter tunggal atau majelis. Hal ini tentunya berbeda dengan pengadilan di mana dalam pengadilan para pihak tidak memilih hakim yang mengadili perkara dan tidak dapat pula memilih untuk diadili dengan hakim tunggal atau hakim majelis. Karena telah ada ketentuan yang mengatur mengenai jenis perkara apa saja yang dapat diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Berikut ini adalah ulasan mengenai penunjukan atau pengangkatan arbiter dalam proses arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Bentuk penunjukan arbiter. Ketentuan mengenai syarat dan penunjukan arbiter diatur dalam pasal 12 sampai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dari ketentuan-ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa para pihak dapat menunjuk. Yang pertama, arbiter tunggal. Sesuai dengan namanya, jika para pihak memilih arbiter tunggal, berarti penyelesaian perkara dapat diperiksa dan diputus oleh satu orang arbiter. Menurut ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Arbitrase disebutkan bahwa untuk dapat diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, di antara para pihak harus ada kesepakatan terlebih dahulu untuk mengangkat arbiter tunggal. Adapun proses pengangkatan arbiter tunggal ini dilakukan oleh pemohon dengan mengusulkan nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal kepada termohon. Usulan ini dapat disampaikan oleh pemohon dengan surat tercatat, telegram, telex, faksimil, email, atau dengan buku ekspedisi. Apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah usulan arbiter diterima, termohon, para pihak belum juga mencapai kesepakatan mengenai penentuan arbiter tunggal, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal atas permohonan salah satu pihak. Pengangkatan arbiter tunggal tersebut didasarkan pada daftar nama yang disampaikan oleh para pihak atau yang diperoleh dari organisasi lembaga arbitrase dengan memperhatikan rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan. 2. Majelis arbiter. Jika para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa akan diperiksa dan diputus oleh majelis arbiter, maka masing-masing pihak baik pemohon maupun termohon dapat menunjuk seorang arbiter. Undang-undang memberikan jangka waktu penunjukan arbiter paling lama 30 hari setelah pemberitahuan berlakunya syarat arbitrase diterima. Jika salah satu pihak tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase dalam jangka waktu tersebut, maka arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi apabila masing-masing pihak telah menunjuk seorang arbiter, maka dua orang arbiter yang telah ditunjuk oleh para pihak tersebut memiliki wewenang untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga. Arbiter ketiga yang ditunjuk oleh dua orang arbiter inilah yang kemudian akan menjadi ketua majelis arbitrase. Namun dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk tersebut tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam jangka waktu paling lambat 14 hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, maka ketua pengadilan negeri dapat mengangkat arbiter ketiga atas permohonan salah satu pihak. Menurut pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Arbitrase terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh ketua pengadilan negeri ini tidak dapat diajukan upaya pembatalan. Mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Asni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya atas nama Asni dari kelompok 13 akan memaparkan materi kami yang berjudul Proses dan Syarat Menjadi Arbiter Syariah. Baik, langsung saja saya memaparkan materi kami. Syarat menjadi arbiter syariah. Meskipun undang-undang membolehkan para pihak untuk menunjuk arbiter sendiri, namun hal ini tidak membuat para pihak dapat menunjuk sembarang orang untuk menjadi arbiter. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat ditunjuk atau diangkat menjadi arbiter. Adapun persyaratannya yang pertama, cakap melakukan tindakan hukum. Yang kedua, berumur paling rendah 35 tahun. Yang ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga, saudara atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa. Yang keempat, tidak mempunyai kepentingan finansial dan memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya, paling sedikit 15 tahun. Yang kedua, hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Dalam hal para pihak tidak dapat memilih arbiter, maka Ketua Pengadilan Negara Majelis Arbitrase dapat menunjuk arbiter. Selanjutnya, arbiter atau majelis arbiter dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbiter. Pemeriksaan saksi-saksi dan para saksi ahli di hadapan arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara pihak yang bersengketa. Jika terwujud perdamaian, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari Saudari Asni. Dapat disimpulkan bahwa arbitrase merupakan alternatif forum penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Dalam arbitrase, pihak yang memeriksa dan memutus perkara ini disebut sebagai arbiter. Meskipun undang-undang membolehkan para pihak menunjuk untuk arbiter sendiri, namun hal ini tidak membuat para pihak dapat menunjuk sembarangan orang untuk menjadi arbiter. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat ditunjuk atau diangkat menjadi arbiter. Yang pertama itu mencakap melakukan tindakan hukum. Kedua, berumur paling rendah 35 tahun. Ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa. Yang keempat, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. Dan yang kelima, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Dan jika para pihak memilih arbiter tunggal, berarti penyelesaian perkara akan diperiksa dan diputus oleh satu orang arbiter atau arbiter tunggal. Jika para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa akan diperiksa dan diputus oleh majelis arbiter, maka masing-masing pihak baik pemohon maupun termohon dapat menunjuk seorang arbiter. Maka dua orang arbiter yang telah ditunjuk oleh para pihak tersebut memiliki wewenang untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga. Arbiter ketiga yang ditunjuk oleh dua orang arbiter inilah yang kemudian akan menjadi ketua majelis arbitrase. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.